Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidir Zulkarnain, NIM 14 19 10 20 10 44, akan mempresentasikan tentang konverter DC to DC resonansi. Untuk melengkapi tugas elektronika daya kelas B. Di sini dimulai dari latar belakangnya terlebih dahulu, di mana efisiensi dari DC to DC converter idealnya 100%, sehingga daya keluaran dan daya masukannya sama, atau dengan kata lain tidak terjadi daya yang hilang pada konverter. Nah, DC to DC converter ini merupakan peralatan yang dapat mengkonversikan energi listrik dengan tegangan searah tertentu ke tegangan searah yang diinginkan atau terregulasi. Nah, DC to DC converter ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tegangan keluaran yang dihasilkannya, yaitu yang pertama penaik tegangan, kedua penurun tegangan, dan yang ketiga penaik atau penurun tegangan. Nah, beban yang dipikul oleh konverter umumnya beban elektronik, yang idealnya setiap beban mempunyai faktor daya sama yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk permasalahannya sendiri, di mana secara kenyataannya itu efisiensi dari konverter lebih kecil dari 100%. Dan di samping itu, beban yang dipikul oleh konverter menghasilkan faktor daya atau cos P lebih kecil dari 1 pada sisi tegangan arus bolak-baliknya atau tegangan AC. Nah, untuk menghasilkan konverter DC ke DC dengan kerapatan daya yang tinggi, maka frekuensi pensakelarannya dinaikkan. Nah, naiknya frekuensi pensakelaran ini untuk keperluan akan komponen reaktifnya menjadi kecil. Nah, akan tetapi akibatnya daya yang hilang pada saklar semikonduktor menjadi tinggi, terutama sewaktu turn off dan turn on-nya, sehingga efisiensi konverter menjadi turun. Nah, untuk mengatasi masalah di atas atau masalah tadi, maka perlu diadakan penelitian secara eksperimental di mana tentang penggunaan metode Zero Voltage Switching atau ZVS pada saklar semikonduktor dalam meningkatkan efisiensi konverter yang digunakan sebagai korektor faktor daya. Konverter as to as. Nah, untuk rangkaian pada DC to DC converter dapat menggunakan rangkaian RLC yang dapat membantu metode daripada zero voltage switching-nya. Nah, di sini terdapat beberapa rumus di mana di sini untuk dalam rangkaian RLC di sini dengan arus step input voltage-nya yaitu Vs sampai V0 VO per P. Nah, dengan inisial kapasitor voltage-nya yaitu V0 dengan mengasumsikan arus induktor dengan 0, maka terdapat rumus seperti berikut, yaitu I omega T sama dengan Vz Vs min V0 VO per P dikurangi VO per omega kali L dikalikan dengan E min alfa T dan dikalikan dengan sin omega T, di mana omega kuadratnya sendiri sama dengan omega 0 kuadrat dikalikan 1 min epsilon pangkat epsilon kuadrat. Nah, dan omega 0-nya sendiri 1 per akar dari LR dikalikan dengan CR, dan alfa sendiri yaitu RC per 2 kali LR. Nah, dan Z0-nya sendiri di mana merupakan akar dari LR per CR. Nah, epsilon sendiri merupakan faktor dampingnya. Nah, tegangan kapasitornya itu penting karena energi yang dihasilkan dari rangkaian RLC itu mempunyai half cycle ini, yaitu Vc omega T sama dengan Vs min VO per P dikurangi dengan Vs min VO per P dikurangi dengan VO dikalikan dengan omega 0 per omega
dikalikan E pangkat alfa kali T dikalikan dengan cos omega T min pi. Nah, di sini ada tan pi di mana alfa per omega dan omega 0 kuadrat sama dengan omega kuadrat plus alfa kuadrat. Di mana frekuensi resonansi dari rangkaian tersebut adalah omega 0. Untuk Qs-nya sendiri didapatkan dengan rumus yaitu omega 0 dikalikan L per Rc sama dengan 1 per 2 dikalikan epsilon dan sama dengan Z0 per Rc-nya sendiri. Nah, di sini ada contoh soal 18.1 di mana diberikan series resonan di step down voltage. Di sini ada konverter tegangan step down DC dioperasikan di atas frekuensi resonan dengan menggunakan step up transformer 1:2 mempunyai frekuensi 50 Hz dan 340 volt DC dengan LC DC link filter. Dan LR-nya sendiri 100 mikrohenry dan CR-nya 0,47 mikrofarad. Dan RC sama dengan 1 ohm dan juga untuk 10 ohm resistansi R muatan, hitunglah yang pertama rangkaian Q dan omega 0-nya. Nah, untuk resonansi sirkuit Q di sini didapatkan dengan rumus akar LR per CR dibagi dengan RC-nya, di mana akar 100 mikrohenry dibagi 0,47 dibagi 1 yaitu 14,6. Nah, untuk resonan frekuensinya di sini yaitu omega dengan ekuivalensi omega 0 yaitu 1 per akar LR dikalikan dengan CR, di mana 1 per akar 100 mH dikalikan dengan 0,47 mikrofarad didapatkan sama dengan 146 kiloradian per sekon. Nah, untuk frekuensinya sendiri 146 kiloradian per sekon dibagi 2pi, di mana didapatkan 23,25 kHz. Nah, dari persamaan 18,7 tadi, di mana akan lebih akurat karena rangkaian sirkuitnya mempunyai rumus seperti ini, I bar sama dengan 2 per pi dikalikan dengan I, dan didapatkan hasil yaitu 0,81 dikalikan 340 V min setengah V0 per pi. Nah, di sini untuk mencari I bar-nya sendiri hampir sama, yaitu 1 per NT dikalikan dengan VO per P dibagi dengan R muatan dan menghasilkan VO per P per 5. Seperti tadi, ini 91. Nah, ini yang keempat, yaitu primary RMS current didobelkan dengan V kapasitornya yaitu sama dengan I dikalikan SC sama dengan I per omega 0 dikalikan CR, di mana didapatkan RMS-nya sebesar 14.476 volt RMS. Nah, yang kelima yaitu dengan arus input rata-ratanya 91,2 ampere, maka efisiensinya yaitu output per inputnya dikalikan dengan 100%, yaitu didapatkan hasil 67,1%. Nah, ini untuk rata-rata arus inputnya yaitu didapatkan dengan akar I kuadrat per akar I kuadrat yang di mana ini didapatkan 44,1 ampere AC. Nah, untuk voltase across load resistannya sendiri didapatkan 146 kiloradian per sekon. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.